Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan klaster 1 pada Cisco Packet Tracer. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat topologi jaringan klaster 1. Di sini saya memakai perangkat jaringan utama yaitu server, 1 server, 2 router, 2 switch, 2 access point, dan device untuk ke kliennya yaitu 2 laptop dan 4 PC. Setelah membuat topologinya, kita akan mengkonfigurasi adapter pada router. Kita tambahkan 2 Ethernet, Ethernet pada router sama dengan sebelahnya. Tambahkan juga Oke, setelah itu kita menghubungkan antara router dengan server memakai kabel cross. Menghubungkan router ke router memakai kabel cross juga. Menghubungkan antara router ke access point memakai kabel cross, dan router ke access point memakai kabel cross, dan router ke switch memakai kabel strike. Setelah selesai menghubungkan perangkat untuk jaringan utama, kita melakukan routing pada server. Kita konfigurasi IP, masukkan IP-nya. Sudah selesai dimasukkan IP, setelah itu kita konfigurasi IP pada menambahkan IP pada router. Kita lihat dulu Ethernet yang terhubung, lalu tambahkan IP-nya. Dan sudah ditambah, sudah terkoneksi antara router ke server. Setelah itu kita konfigurasi ke adapter port 2 nya dari router ke router. Kita tambahkan IP. Setelah menambahkan IP pada port yang diarahkan ke router, kita menambahkan IP juga ke router sebelahnya agar bisa terhubung. Setelah ditambahkan, kita close. Sudah terhubung, lalu kita konfigurasi antara router ke access point, dan sebelumnya kita sambungkan dulu kabel dari switch ke PC. Lalu kita konfigurasi access point-nya. Kita tambahkan SSID.
Kita tambahkan keamanan atau password. Sudah selesai, kita konfigurasi access point sebelahnya. Kita tambahkan SSID dan password. Lalu kita nonaktifkan dulu. Kita matikan powernya, tambahkan wireless pada laptop, nyalakan kembali. Setelah itu matikan power laptop satunya, gantikan adapter menjadi wireless, dan kita hidupkan fungsi wirelessnya. Kita koneksikan dan masukkan password yang kita buat pada access point sebelumnya. Begitu juga dengan laptop sebelahnya, sama. Kita koneksikan, lalu kita masukkan password. Sudah terhubung antara access point dan laptop. Sekarang kita konfigurasi router. Kita tambahkan IP. Kita konfigurasi router kedua, tambahkan IP, dan sudah terhubung antara router dan switch. Setelah itu kita konfigurasi router ke access point, tambahkan IP, tambahkan IP juga. Semua perangkat sudah terkoneksi dan sudah ditambahkan IP. Setelah itu kita membuat DHCP. Kita konfigurasi DHCP pool pada router untuk switch. Kita tambahkan IP DHCP pool. Kita namakan poolnya switch 1. Setelah itu masukkan default routernya sesuai dengan server 192.168.10.1. Setelah itu kita tambahkan networknya itu 192.168.20.2 dengan netmax 255.255.255.0. Setelah itu
Kita close dan kita cek pada PC yang terhubung dengan switch 1. Masukkan DHCP dan berhasil mendapatkan DHCP. Kita DHCP kan komputer 2, berhasil mendapatkan juga. Itu kita konfigurasi DHCP pool untuk arah akses point 1. Kita tambahkan default routernya sesuai dengan server seperti biasa. Lalu tambahkan networknya 192.168.50.2. Setelah itu tambahkan netmasknya. Kita cek apakah berhasil terkoneksi antara router dan laptop. Pada DHCP berhasil terkoneksi, kita akan mengkonfigurasi router yang satunya. Kita cek dulu Ethernet yang terhubung. Setelah itu kita konfigurasi DHCP pool pada switch 2. Kita tambahkan default routernya sesuai dengan server 192.168.10.1. Setelah itu kita tambahkan network sesuai dengan IP yang terhubung dengan router. Setelah masukkan network, kita akan cek kembali apakah komputer sudah terkoneksi dengan router. Kita cek DHCP-nya. Nge-reply berhasil mendapatkan DHCP. Kita cek komputer satunya lagi dan berhasil juga nge-reply dan mendapatkan DHCP. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi access point 2. Kita cek dulu Ethernet yang terhubung. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi DHCP pool pada AP2 atau access point 2. Tambahkan default router sesuai dengan server 192.168.10.1. Setelah itu tambahkan network sesuai dengan Ethernet yang terhubung pada access point. Setelah berhasil memasang IP, kita akan mengecek apakah sudah terhubung dengan DHCP yang dibuat. Yes, berhasil mendapatkan DHCP pada router. Setelah itu kita akan mengetes apakah bisa terhubung antara klien dengan klien. Di sini masih violet. Kita dikarenakan RIP-nya belum ditambahkan,
Jika ingin klien dengan klien terkoneksi, maka kita membutuhkan share IP agar bisa saling terhubung. Setelah RIP-nya dibuat, apakah klien dengan klien bisa terhubung? Kita akan mengetesnya kembali, nge-reply. Kita tambahkan RIP di router yang satunya lagi. Tambahkan RIP pada kedua router ya. Setelah menambahkan RIP pada kedua router, kita akan mengetes kembali apakah dari klien ke klien bisa nge-reply atau nge-ping. Kita tes kembali, masih valid. Yang perlu kita benahi, pada router di sini tidak bisa nge-reply karena IP-nya berbeda. Setelah diubah IP-nya, karena ada kesamaan antara router dan router, dia akan berhasil nge-ping klien ke klien. Berhasil dari PC ke server, berhasil PC ke server, berhasil dari PC 2 ke server, berhasil. Sekian tutorial filter 1 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.